Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pendengar ya insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungi suatu kisah yang menakjubkan, kisah yang tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Ta'ala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin." Ataukah seseorang yang melewati suatu negara. Di sini ulama berbeda pendapat tentang siapakah seseorang ini dan negara apa yang dilewati. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya seseorang ini adalah Uzair dan negara yang dilewati adalah Baitul Maqdis, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang pasti ada seorang soleh, orang yang soleh sedang melewati suatu negara. Wa ya khawiyatun ala urusyiha. Yang negara ini khawiyatun ala urusyiha, yang tembok-temboknya mengubur atapnya. Ini menunjukkan bahwasanya negara ini sudah terbengkalai dalam waktu yang sangat lama, sehingga sampai tembok-temboknya pun sudah merubuhi atap-atapnya. Maka orang soleh ini merasa seperti penasaran, bagaimana ya kira-kira negara ini akan, negara yang mati ini akan dibangun kembali. Maka dia berkata, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautha. Bagaimanakah Allah akan menghidupkan negara yang mati ini? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Allah terhadap orang yang soleh. Seorang soleh ini hanya terlintas di benaknya, bagaimana ya kira-kira? Hanya rasa seperti kayak ucapan. Tapi Allah tidak hanya menjawab pertanyaan orang soleh ini, tapi menunjukkan secara langsung bagaimanakah Allah akan menghidupkan sesuatu yang mati. Bagaimanakah Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Maka Allah mematikan seorang soleh ini selama 100 tahun mi'ata amin tsumma ba'atha, kemudian menghidupkan kembali. Saat sudah bangun, kemudian ditanya oleh Allah, qala kam labith. Allah berkata, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Orang soleh ini menjawab, aku tinggal di sini sekitar setengah hari. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat fleksibel. Kadang kita merasa sehari itu sangat sebentar atau sehari itu sangat lama. Dan ini orang soleh ini merasa seperti tidurnya ini hanya sehari atau setengah hari. Terus katanya Allah, qala bal labithta mi'ata amin. Tidak, kamu itu tinggal di sini selama 100 tahun. Kemudian katanya Allah, "Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Coba kamu lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum rusak. Di sini Allah seperti memberitahukan pada orang soleh ini suatu tanda gitu, bagaimana selama 100 tahun itu makanan ini itu tidak berubah. Makanan itu sesuatu yang cepat mudah rusak. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari makanan itu akan mulai basi. Tapi di sini Allah membiarkan makanan yang selama 100 tahun itu tetap. Wangdur ila himarik. Berbeda dengan himarik, keledainya. Saat orang soleh ini melihat ke keledainya sudah menjadi tulang-tulang. Jadi di sini orang soleh ini melihat 2 keadaan. Makanan yang dia bawa saat di situ masih utuh, yang makanan yang seharusnya dia itu mudah rusak tapi tetap utuh, sedangkan keledainya itu sudah menjadi tulang. Jadi melihat 2 keadaan sekaligus. Walina ja'alaka ayatan linnas. Nah, Allah tidak hanya menunjukkan tanda kepada orang soleh ini, tapi walina ja'alaka ayatan linnas, tapi Allah menjadikan orang soleh ini sebagai tanda bagi manusia. Kemudian wangdur ilal idhami kaifa nushilha tsumma naksuha lahma. Kemudian kata Allah, coba lihatlah kepada tulang-tulang, bagaimana kita
menyusunnya, kemudian kita membalurnya dengan daging. Yang semula tulang-tulang ini berserakan, kemudian tulang itu di hadapan orang soleh ini langsung tersusun, jadi tulang tersusun. Kemudian summa naksuhalah. Kemudian di depan orang soleh ini juga Allah, atas kehendak Allah, membalut tulang itu tadi dengan daging. Dan khimar ini kembali hidup kembali. Di sini akhirnya orang soleh ini tuh melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka ketika jelas bagi orang soleh ini, dia berkata, qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku mengetahui bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dari kisah ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah dapat menghidupkan, mematikan, Allah dapat memperlihatkan tanda-tandanya kepada orang soleh tadi. Terus agar kita tidak meragukan kekuasaan Allah. Terus bagaimana saat kita merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti ini akan menambah iman kita. Cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.